Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Di video ini kita akan analisa 8 saham menarik untuk besok hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya terkait dengan saham-saham yang sudah naik, saham perbankan dan saham dividen lainnya. Tapi kemarin itu sudah kita bahas guys ya. Jadi kita hanya ambil beberapa saja dari pertanyaan teman-teman. Ada juga yang menanyakan untuk saham-saham yang sudah naik tinggi ya. Nah, sebenarnya boleh saja teman-teman beli saham yang sudah naik cukup tinggi dan masih berharap ada kenaikan lagi ya, karena memang saham-saham yang sedang naik ya, bullish atau uptrend, biasanya sangat mudah untuk lanjut naik lagi, yang artinya teman-teman menggunakan strategi buy high, sell higher. Itu harus diperhatikan dan teman-teman harus tetap mengikuti atau disiplin ya dengan trading plan-nya masing-masing gitu ya, karena ada juga yang ternyata ya melakukan trend following di ADRO, tapi ADRO-nya malah terkoreksi dan turun gitu ya. Nah, itu adalah part of risk ya, resiko dalam berinvestasi ataupun trading di saham Indonesia. Jadi harus diperhatikan, apakah ADRO-nya memang sudah naik tinggi atau belum, apakah sahamnya ini ada potensi untuk di-take profit ya oleh mayoritas investor. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini guys ya, ADRO nyungsep Bang, trend following nyungsep katanya ya. Nanti kita bahas guys untuk saham ADRO dan juga AADI ya sebagai tambahan juga ya, karena ada hal yang menarik yang akan kita bahas di video ini. Oke guys, jadi silahkan tonton ya, jangan di-skip. Dan yang pertama kita akan bahas saham Tugu. Nah, jadi kalau misal teman-teman perhatikan ya, Tugu ini kan dia sempat bottoming ya ke 860-an, area high-nya ya di 2024 lalu itu di 1305. Dan kita lihat ya, di 1 minggu terakhir, mulai uptrend lagi setelah bagi dividen bahkan. Jadi dari area, dividen trap ya atau ex-date dividennya ini bisa langsung naik lagi ya. Dan terakhir di penutupan Jumat lalu naik 0,9% di level Rp1.020 per saham. Memang cukup netral ya, tapi asingnya mulai masuk meskipun memang, baru terlihat di 1 mingguan ini. Kakak, AK, ZP, BK, dan juga BQ ya. Jadi untuk saham Tugu sih kalau misalnya kita perhatikan guys untuk money flow-nya cukup menarik ya guys ya, terutama akumulasi di 1 mingguan kemarin ya. Jadi untuk Tugu mungkin bisa teman-teman watchlist juga ya, masukkan ke dalam watchlist untuk kita pantau bersama-sama. Dan semoga saja bisa breakout ya di atas MA 150, di atas level 1040 dan bisa lanjut uptrend. Karena kalau misalkan kita radar guys ya, saham-saham yang belum naik ya salah satunya adalah Tugu gitu ya. Saham-saham yang masih ada potensi ya, terutama yang rutin bagi dividen dan memiliki fundamental bagus ya, Tugu juga masuk ke dalamnya gitu ya. Ada yang bilang Bang katanya hanya menyebutkan kenaikan ya dan juga harga sahamnya close di berapa ya, lalu juga kita lihat ya secara apa ya, bandarmologi ya. Ini kan bisa kita lihat bersama-sama ya, tentu guys ini semua bisa kita lihat bersama-sama. Ya, dan tentu saja setiap investor, setiap trader itu harus bisa menganalisa untuk dirinya sendiri, punya trading plan masing-masing gitu guys ya. Tapi tentu saja mungkin teman-teman membutuhkan second opinion gitu ya. Misalkan analisanya di mana nih kalau misalkan hanya menunjukkan harga saham dan juga kenaikannya ataupun ada koreksinya gitu ya. Ya, analisa kita adalah ketika kita bilang ya bahwa apakah ini sahamnya masih cocok untuk dibeli, apakah sahamnya masih cocok untuk averaging down, apakah ini waktunya beli, apakah ini waktunya kita stay cash gitu ya. Based on makroekonomi dan juga technical bandarmologi ya, semua yang bisa kita dapatkan datanya itu akan menjadi suatu landasan atau acuan gitu guys ya, yang nantinya akan berbuah sebagai keputusan kita. Ya, jadi kalau misalkan kalian dan ada beberapa ini ya, ada pertanyaan gitu ya di kolom komentar ya, analisanya apa dong kalau misalkan hanya melihat harga saham dan teknikal yang memang sudah terjadi dan semua orang bisa lihat. Memang semua orang bisa lihat, tapi terkadang membutuhkan second opinion. Nah, analisa kita adalah kita melihat secara luas gitu guys ya. Jadi pengambilan keputusan itu tergantung ke pribadi masing-masing. Tapi tentu saja ketika butuh second opinion, maka yang akan didengarkan adalah apakah saham ini masih potensial, kemana arahnya kira-kira, apakah akan naik atau turun, ya lalu apakah masih layak untuk di averaging down atau tidak. Nah, itu yang sebenarnya ingin para investor dengar gitu guys ya. Second opinion. Ya, jadi second opinion dari channel Invest Saham ya adalah apakah sahamnya masih bagus atau tidak.
apakah sahamnya masih bisa di-averaging atau tidak. Nah, seperti itu ya, semoga bisa dipahami, guys. Oke, guys, kita, juga ya, kemarin sudah bahas beberapa saham yang cukup menarik, tapi mungkin kita akan fokus memantau saham-saham yang belum naik, gitu ya. Tapi kalau misalkan saham yang sudah naik dan teman-teman hold dan ternyata lanjut naik ya, berarti, teman-teman sudah memilih saham yang bagus ya, ataupun saham yang tepat. Kedua adalah NCKL. Untuk NCKL ada kenaikan 5,7% di level Rp740 per saham ya. Apakah ini masih oke untuk, trend following ya? Karena kita lihat juga mulai naik ya dari level bottom, bahkan sempat sideways dan ada normal correction di sekitar 670 sampai di 700-an guys untuk NCKL-nya. Ini sebenarnya, di beberapa waktu yang lalu ya, sempat kita bahas gitu ya ke teman-teman, bahkan ketika sideways loh guys. Ketika sideways, ketika ada akumulasi di 16, 19 dan 21 Mei, itu kita bahas ke teman-teman, ini NCKL menarik gitu ya. Kita sudah bahas ke teman-teman, ini NCKL-nya menarik, asingnya mulai masuk gitu ya. Tapi harga sahamnya masih di bawah nih. Jadi tidak ada salahnya teman-teman coba beli di support dan ketika naik ya, kemarin kan naik 5,7% berarti kan, sudah cuan gitu ya. Dari sisi volume juga ada breakout guys ya, volume breakout dan cukup menarik kalau misal beli di area sideways karena juga dekat dengan zona oversold atau jenuh jual. Asing juga terpantau masuk 5,4 miliar ya di Jumat kemarin, jadi sangat menarik untuk NCKL ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan kenaikannya akan cukup lambat ya jika tidak disertai dengan akumulasi besar-besaran. Ketiga ada auto. Nah, ini saya ambil juga dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Antara auto dan juga Astra International atau ASI ya, sebenarnya lebih menarik mana sih gitu kan. Nah, kalau misalkan secara fundamental ya, ini kan satu grup guys ya, tapi Astra International memang cakupan bisnisnya lebih luas dan ASI adalah induk ya dari auto. Jadi akan dikonsolidasikan ya, nanti dari dividennya sendiri pun itu akan masuk ke Astra International, seperti itu. Dan sebenarnya dari sisi lini bisnis ya guys ya, misalkan UNTR labanya kan sedang terkoreksi dan memang untuk laba ya, saham batubara atau perusahaan batubara lain juga sedang ada penurunan. Jadi wajar untuk UNTR pun memang penurunannya tidak, tidak sedalam ya atau tidak sebesar perusahaan batubara lain. Jadi masih oke sebenarnya untuk UNTR. Dan saham batubara lain juga kalau misalkan, harga acuan, batubaranya naik ya tidak ada salahnya teman-teman coba entry ya karena masih di harga bawah. Tapi kita membahas auto. Sebenarnya, otomotif ya, spare part dan lainnya itu memang, kebutuhan sekunder, bahkan bisa saja menjadi kebutuhan tersier. Tapi jika menyangkut transportasi dan pekerjaan itu, ketika sebuah kendaraan ya, baik mobil, motor itu masuk bengkel ya, membutuhkan servis, maka itu menjadi kebutuhan primer, harus benar-benar harus beli. Misalkan sebuah kendaraan membutuhkan, let's say CDI-nya misalkan ya, nah, ketika CDI-nya tidak ada kan tidak bisa dinyalakan gitu ya, tidak bisa hidup lah karena tidak bisa dipakai. Nah, otomatis CDI itu menjadi sangat penting dan menjadi kebutuhan primer gitu ya. Jadi untuk auto sendiri kita lihat ya secara fundamental masih bagus, tapi kalau misal teman-teman, menginginkan untuk membeli Astra International ya juga tidak masalah sebenarnya ya, tergantung nih. Teman-teman kalau misalkan memang masih ada floating loss di kedua saham ini masih sangat layak untuk averaging down ya. Bahkan Astra International ada net buy ya kemarin di Jumat kemarin, 84 miliar, jadi masih cukup oke untuk Astra International. Masih ada harapan untuk bisa rebound, karena di sini kita lihat, retailnya banyak yang jualan, sedangkan asingnya akumulasi masuk gitu ya. Lalu untuk auto, meskipun di sini ada distribusi ya, kita lihat distribusi dari BBYP dan domestik lainnya, tapi sepertinya asing, kemarin ada akumulasi ya, terutama di beberapa minggu terakhir, kita lihat akumulasi asing di autonya bagus gitu ya. Jadi meskipun ada distribusi ya secara overall di hari Jumat, tapi masih sangat layak untuk dipantau. Bahkan secara volatilitas harga, biasanya auto ini lebih cepat rebound-nya, seperti itu guys. Nah ini kan kemarin juga naik 22%. Bandingkan dengan Astra International yang, dari level bottom ya, ini, naiknya baru 10%. Nah, ini yang kita maksud, tingginya volatilitas juga membuat auto lebih menarik dari Astra International ya, dari ASI. Itu guys ya pendapat saya, analisa saya seperti itu untuk auto dan Astra International. Menurut saya, jauh lebih menarik auto untuk, volatilitas harganya. Ya sedangkan Astra International ya kenaikan ya cukup lambat.
Next kita bahas, AAD dan juga ADRO ya guys ya, karena ini juga cukup menarik ya. AAD-nya menarik, tapi ADRO-nya, ternyata malah turun cukup dalam ya. Bahkan di beberapa hari terakhir ya penurunannya kita lihat juga disertai dengan distribusi asing gitu ya. Jadi, kita sempat bilang ke teman-teman ya, either itu di AAD ataupun di ADRO ketika sudah cuan ya dari level bottom, silahkan di take profit. Setidaknya teman-teman take profit di tanggal 20 Mei gitu ya. Ataupun mungkin cicil jual juga bagus. Nah, ini setidaknya teman-teman sudah cuan 35% nih sampai di closing hari tanggal 20 Mei tersebut ya, ketika terjadi koreksi yang cukup dalam 4,7%. Setidaknya teman-teman sudah mengamankan cuan 30% ya, syukur-syukur 40%-an. Gitu guys. Jadi untuk ADRO memang ketika naik pun ya, ada indikasi asingnya ini jualan. Kita sudah bahas loh guys beberapa kali ya, ADRO, AAD, ADMR gitu ya. Kita bahas terus-terusan. Kalau sudah naik, segera take profit karena asingnya terpantau memanfaatkan memanfaatkan likuiditas ini untuk take profit ya, jualan. Jadi asingnya jualan nih. Teman-teman keputusannya seperti apa? Apakah memang mau hold atau jual? Tapi untuk entry ketika asingnya jual harus hati-hati ya, karena bisa bisa jadi nanti trend following-nya gagal ya, malah menyentuh di batas untuk teman-teman stop loss-nya seperti itu. Tapi yang menarik yang akan kita pantau besok mungkin AAD-nya ya, lebih ke AAD-nya. Tapi ya sebenarnya untuk saham Konglo kan di satu watchlist ya. Jadi ADRO, AAD, ADMR itu masuk ya, sebenarnya langsung terpantau. Jadi untuk AAD koreksi 0,6% saja, tapi sangat menarik karena asingnya ada akumulasi ya. Nah, ini yang membedakan kenapa saya bilang AAD lebih menarik dibandingkan ADRO. Karena asingnya masuk gitu ya. Bahkan di 3 hari terakhir kita lihat ini cukup cukup menarik untuk AAD. Kemarin terakhir net buy 33,2 miliar ya, cukup oke. AAD menjadi saham pantauan kita juga besok. Sebenarnya ada beberapa saham yang akan saya beli juga guys ya besok, tapi mungkin saya nggak bakal buka di publik ya, karena based on analisa, teknikal, makro, dan juga bandermologi atau money flow, ini akan menjadi apa ya, sebuah watchlist yang sangat bagus gitu ya, karena akumulasinya juga oke gitu ya. Jadi ya ketika kita beli ya sebuah saham dan kita yakin harga sahamnya bisa naik, maka biasanya keyakinan itu yang akan terjadi ya. Tapi tetap kita menggunakan trading plan masing-masing, nanti kita tetap disiplin ya dengan trade plan-nya. Oke guys, next kita bahas SCMA. SCMA ini juga requestan ya dari salah satu investor di kolom komentar. Jadi memang saya hanya ambil beberapa saja ya pertanyaan teman-teman. Jadi untuk SCMA sendiri di Kamisnya naik ya 2,9%, tapi ada koreksi lagi hari Jumat 1,15%. Distribusinya terlihat di hari Jumat ya dari YU BKMG net sell 2,6 miliar. Tapi kalau misalnya kita perhatikan asing di 1 minggu terakhir ini akumulasinya masih sangat bagus gitu ya. Apakah SMA ini cocok untuk saham jangka panjang? Sebenarnya masih sangat cocok ya, selama perusahaan Surya Citra Media ya guys ya, sebagai perusahaan media ini masih terus beradaptasi ya dengan perkembangan zaman, maka SMA bisa teman-teman hold gitu ya. Bahkan kemarin pun masih bisa bagi dividen ya untuk MTEK itu sendiri di Rp18 per saham, dan kita lihat mulai rebound nih dari penurunan setelah ex-date dividen. Jadi untuk SMA masih sangat menarik, masih sangat oke, karena di 1 minggu terakhir masih ada akumulasi asing, bisa dipantau juga. Teman-teman yang mungkin mau entry di SMA juga tidak masalah ya. Kita lihat secara fundamental bagus, dividennya juga rutin, dan harus dipantau terlebih dahulu apakah ini potensinya akan cukup sideways besok atau memang akan lanjut naik lagi ya. Karena ini memang cukup ini ya 50-50 ya. 1 minggu akumulasi bagus, tapi Jumat kemarin ada net sell, it's okay ya, silahkan pantau untuk SCMA-nya. Lalu yang saya pantau cukup menarik adalah PNLF ya, secara volatilitas memang biasanya sih naik signifikan gitu ya, tapi juga harus consider untuk take profit ya. Karena PNLF sepertinya nih sejauh ini belum bisa bagi dividen ya. So, untuk PNLF ya, sudah naik 44% dan ketika naik harus segera take profit ya guys ya.
bahkan jika di hold pun ya teman-teman harus punya targetnya nih. Misalkan di sini kan breakout di MA 50. Lalu ada breakout lagi nih di MA 150. Nah, teman-teman sudah merasa puas lah, "Oh saya, segini sudah lumayan nih," gitu ya, "sudah cuan lumayan ya." Kalau misalkan mau invest jangka panjang, ya silahkan di big banks, di perbankan gitu ya. Tapi untuk PNLF cuan 40% dan sahamnya tidak bagi dividen itu merupakan, pencapaian yang sangat baik ya, dan cuan yang, ibaratnya profit yang sangat-sangat mencuankan, seperti itu. Tapi kita lihat memang asingnya masih ada net sell 1,8 miliar dan kita akan bahas juga untuk, besok Senin kira-kira seperti apa nih ya potensi IHSG dan, juga kenaikan dari, saham-saham di Indonesia. Secara, kemarin IHSG masih naik 0,6% di 7.200, saya rasa masih akan ada kenaikan lagi untuk the rest of May ya di tahun 2025 ini. Jadi Mei, Juni ya semoga nanti, sepanjang ya saham batubara masih bisa membagikan dividen, teman-teman masih bisa akumulasi ketika harga sahamnya kembali naik. Yang kita inginkan kan gini, sebelum dividen kita masuk, lalu harga sahamnya naik, nanti di, RUPS ataupun di Come Dividen, ya ketika harga sahamnya sudah naik dan kita sudah cuan nih dari capital gain, kita kan tinggal menimbang, oh dividen yield-nya ternyata 8%, tapi saya sudah cuan dari capital gain di 30%. Ya secara matematika, ya secara logika lebih baik kita ambil capital gain dibanding hanya dividen di 8% saja. Untuk teman-teman yang jangka pendek atau jangka menengah, seperti itu guys. Jadi kita harap sih seperti itu ya skemanya. Tapi tetap kita akan terus beradaptasi ya. Nah, alasan kenapa saya bilang besok ada potensi kenaikan lagi karena rupiah kita, lanjut menguat 0,6% di Rp16.217 per $1 ya. Tentu saja ini akibat dari dolar yang melemah ya, jadi rupiahnya menguat. Kembali lagi disclaimer on dan semoga ya besok saham saham yang kita pegang ya, terutama bisa lanjut naik lagi. Lalu kemarin ya, ada kabar bahwa China ternyata mengunjungi Indonesia dan juga membuat perjanjian bilateral yang semoga saja akan menguntungkan dari kedua belah pihak gitu guys ya. Karena saat ini memang pertumbuhan, ekonomi China ya, perkembangan teknologi AI dan lainnya itu sangat berkembang pesat sehingga Indonesia juga diharapkan bisa ya apa ya, bisa mengikuti lah ya, kenaikan ekonomi dari China tersebut. Ini kan juga, silahkan teman-teman baca ya kalau misalkan ingin, menonton atau membaca berita selengkapnya ya di bloombergtechnews.com. Dan, Kadin juga sebut investasi China ini berpotensi akan mempercepat target pertumbuhan 8% Indonesia dan kita pun berharap, angka pengangguran bisa ditekan ya, China bangun pabrik di Indonesia dan menyerap lapangan pekerjaan ya meskipun tentu saja itu China tapi Indonesia membutuhkan. Ya Indonesia sangat membutuhkan pabrik-pabrik, Indonesia sangat membutuhkan industrialisasi agar supaya tenaga kerja kita bisa terserap gitu ya. Dan untuk saham-saham batubara, ada yang bertanya gitu ya di kolom komentar, "Kak, untuk batubara apakah ada harapan untuk naik lagi atau tidak nih?" Karena kan kemarin kita dan tadi pun ya kita bahas bahwa, saham batubara rata-rata profitnya tergerus gitu ya. Dan itu karena, penurunan harga acuan batubara. Nah, jadi indikator utama untuk melihat prospek dari saham batubara adalah harga acuan batubara itu sendiri. Tapi kita lihat ya, ada potensi untuk harga acuan batubara bisa kembali uptrend dan ketika itu terjadi, maka akan sangat baik untuk kita bisa hold saham batubara. Kita borong sebanyak-banyaknya saham yang rutin bagi dividen, seperti itu. Oke guys, kita akan cukupkan ya pembahasan kita di video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.